Ayah, ini nih sapi terbaik di peternakan Oe ini. Oe jamin sapi ini sehat. Beuh, mantep bener kok. BTW berapa duit nih? Jadi 24.500.000 Waduh, 24.500.000. Lah, kalau segitu mah berarti duitnya ngepas banget. Kalau begitu, gue jadi kagak bisa cari untung dong buat bayar utang-utang gue. Walah kok, masih kemahalan itu. 10 juta boleh kali kok. Hai. Sebelum lanjut ke videonya, Acing mau disclaimer dulu ya teman-teman semuanya, bahwa video ini adalah cerita fiksi yang mengandung edukasi positif dan komedi dengan tujuan menghibur sambil belajar. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga dan jamaah yang saya hormati, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, yang dimana seperti biasa kita akan melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban. Dan perlu bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, kalau di masjid kita ini akan menyembelih sapi 5 ekor, yang 1 ekornya terdiri dari 7 orang sohibul kurban. Pak Ustadz, sohibul kurban 7 orang itu apa sih Pak Ustadz? Pertanyaan yang bagus, Cing. Hehehe. Sohibul kurban yang terdiri dari 7 orang adalah praktik kurban kolektif atau patungan, di mana 1 ekor hewan kurban diniatkan dan mencukupi untuk 7 orang pengkurban. Dan yang jelas, ketentuan ini adalah sah menurut mayoritas ulama. Oh alah. Dan oleh karena itu, saya selaku ketua panitia Hari Raya Idul Adha, saya juga telah menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam mencari hewan yang akan kita kurbankan, yaitu adalah boneng. Hehe, bapak-bapak, ibu-ibu, saya Boneng selaku panitia yang akan mencarikan hewan kurban. Saya siap untuk mencarikan sapi yang paling besar dan harga murah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sohibul kurban hanya perlu iuran sebesar 3,5 juta aja ya. Kalau dikali 7 orang, insya Allah dana yang akan terkumpul adalah 24.500.000. Hehehe. Maaf Pak Ustadz, untuk tim sohibul saya, sepertinya kami tidak perlu dicarikan sapi, karena saya telah dipercaya untuk mencarikan sapi untuk tim saya. Dan saya jamin, pasti sapi yang saya dapat akan lebih bagus, lebih besar, dan lebih banyak dagingnya ketimbang si boneng yang cari. Baiklah Pak Min, kalau begitu tidak apa-apa kok. Hehehe. Semoga Pak Min mendapatkan sapi yang terbaik ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah kalau begitu bapak-bapak, ibu-ibu, sepertinya cukup sekian dari saya. Setelah ini saya harap para sohibul kurban bisa memberikan uang iurannya kepada si boneng ya, agar si boneng bisa langsung mencarikan sapi kurban untuk kita semua. Baik, Pak Ustadz. Boneng, Iya Pak Ustadz. apakah uang para sohibul kurban sudah ada di kamu semua? Alhamdulillah sudah Pak Ustadz. Hehe.
Dengan ini saya siap untuk mencarikan sapi untuk mereka, Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau begitu. Kamu hati-hati di jalan ya. Semoga urusan kamu lancar tanpa hambatan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya sudah ya Boneng, karena saya masih ada keperluan lain. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Ustadz. Siap. Hehehe. Kalau begitu, sekarang saatnya gue nyamperin peternak sapi kenalan gue. Di mana gue bisa dapat sapi dengan kualitas terbaik, dengan harga yang murah juga. Hai. Dudu. Waduh, siapa nih yang ngoyak gini telepon? Aduh, kenapa sih ini orang segala telepon? Halo bang. Hoi Boneng, jadi kapan lu mau lunasin utang-utang lu? Aduh bang, maaf nih sebelumnya, saya belum ada uangnya, saya belum dapat kerjaan juga. Ini aja saya masih sibuk ngurusin persiapan Hari Raya Idul Adha Kurban. Halah, banyak alasan. Pokoknya gue gak mau tahu. Gue mau 3 hari lagi, lu harus lunasin utang-utang lu ke gue sebesar 10 juta. Waduh. Kalau sampai lu 3 hari ke depan kagak bisa lunasin utang-utang lu, gue jamin hidup lu bakal lebih sengsara ketimbang sekarang. Gue bakal ambil semua barang-barang lu. Paham? Tuh, kalau udah begini gue harus gimana nih? Ah elah. Cuk, tolong Cuk. Nenek belum makan dari kemarin. Maaf Nek, kebetulan saya lagi nggak bawa uang. Astaga, berani-beraninya kamu bohongin orang tua ya? Bohong? Saya nggak bohong Nek, demi Allah. Alah, gak usah bawa-bawa nama Tuhanmu. Dasar pelit. Asal kamu tahu, orang buta pun tahu kalau yang kamu bawa itu koper isi uang. Iya kan? Oh ini bukan uang saya Nek. Hehehe, ini uang jamaah masjid. Saya diberi amanah untuk menggunakan uang ini untuk beli sapi kurban. Jadi saya nggak bisa kasih uang ini ke nenek. Maaf ya Nek. Uang kurban? Kalau itu benar uang kurban, lantas kamu dapat untung berapa atas jasa kamu itu? Hah? Untung? Untung apaan Nek? Ada. Dasar kamu PA ya. Masa iya kamu disuruh mondar-mandir kagak cari untung? Emang gak capek kamu jalan ke sana kemari cari sapi? Belum juga uang konsumsinya. Kamu itu harus cari untung dari uang itu. Kan lumayan bisa buat tambah-tambah. Bisa buat bayar utang lah. Atau bisa juga buat tabungan nikah. Bah, asli PA banget kamu mah kalau sampai-sampai gak ambil untung dari uang itu. Lah, iya juga ya. Baru kepikiran gue. Kalau misal gue ambil untung dari duit jamaah ini, gue kan jadi bisa ngelunasin hutang-hutang gue. Wah, ide bagus Nek. Hehe, asli saya nggak kepikiran. Makasih banyak ya Nek untuk pencerahannya. Sama-sama anak ganteng. Ya udah Nek, saya lanjut perjalanan dulu ya. Mari Nek. Mari Cuk, hati-hati di jalannya. Akhirnya ada satu lagi orang yang bisa gue sesatin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haya, Boneng, Boneng. Akhirnya lo kemari juga. Oh, udah tunggu-tunggu lo dari tadi ya. Gimana? Lo orang jadi kan buat beli sapi Oe? Hai, jadi dong kok. Yang jelas mah, jangan mahal-mahal yang kok. Hehehe. Bisa kali saya dapat diskon mah. Kan saya udah kenal engkau dari lama. Hehe. Ayah, gampang itu pasti kasih diskon dah. Hehe. Mantap. Ya udah kok. Sapinya yang mana nih kok yang mau dijual dan siap buat kurban? Ayah, sini. Ayo ikut Oe ya. Oe tunjukin sapi yang bagus dari peternakan Oe. Haya, ini nih sapi terbaik di peternakan Oe ini. Oe jamin sapi ini sehat. Terus kalau lo lihat nih, sapinya gede banget kan? Pokoknya dijamin dagingnya bakal banyak banget nih. Beuh, mantep bener kok. BTW berapa duit nih? Ayah, kalau harga asli sapi ini itu 26 juta. Tapi khusus buat lu orang, diskon lah. Jadi 24.500.000 Gimana? Hehehe. Udah kasih turun harga banyak banget tuh. Waduh, 24.500.000. Lah, kalau segitu mah berarti duitnya ngepas banget. Kalau begitu, gue jadi kagak bisa cari untung dong buat bayar utang-utang gue. Walah kok, masih kemahalan itu. 10 juta boleh kali kok. Hai, saya ambil 4 deh. Ayah, 10 juta belum dapat lah sapi bagus kayak begini. Yang ada lo dapat sapi kayak begitu tuh. Tapi ya begitu, lo orang bakal dapat sapi yang kurus kagak ada dagingnya. Oke kok, saya ambil 4 ya. Hehe, deal. Nani? Deal. Hai, gak apa-apa lah dapat sapi yang kurus. Yang penting gue bisa ambil untung banyak dari duit para sohibul kurban ini. Dan gue bisa segera lunasin hutang-hutang gue. Hehe. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya udah dapat sapinya ya. Insya Allah sapinya bakal dikirim ke masjid saat Idul Adha ya Pak Ustadz. Masya Allah, terima kasih banyak ya Boneng. Hehehe. Sama-sama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kamu Cing. Hehe. Iya nih Pak Ustadz. Alhamdulillah ya Pak. Sholat Idul Adha pagi ini lancar. Iya Cing. Alhamdulillah. Berarti kita sekarang tinggal tunggu aja sapi yang udah dibeli oleh si Boneng dari uang para sohibul kurban, agar kita bisa segera persiapan untuk melaksanakan kurban. Iya Pak Ustadz. Nah, kayaknya itu deh Cing, sapi yang udah dibeli sama si Boneng. Kok sapinya kurus-kurus Pak Ustadz? Iya ya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Hehehe. Waalaikumsalam. Ayah, maaf ya Pak Ustadz. Telat nganter sapinya. Soalnya baru kelar sholat id juga di desa sebelah. Iyang kok, gak apa-apa kok. Tapi apakah benar sapi-sapi ini adalah sapi yang telah dibeli oleh si Boneng? Ayah, bener Pak Ustadz. Sapi-sapi ini yang udah dibeli sama si Boneng ha. Tapi kok sapi-sapinya kelihatan kurus banget ya? Ya iya tuh Pak Ustadz. Kalau modal per sapinya cuma 10 juta doang mah, emang dapatnya sapi begini doang ha. Hah? 10 juta? Lah, kami para sohibul kurban itu tiap orang patungannya 3.500.000 loh. Harusnya per ekor sapi kita itu punya modal 24.500.000. 24.500.000. Astagfirullah, Pak Ustadz, kayaknya Acing mencium bau-bau kecurangan nih. Iya Pak Ustadz, kayaknya si Boneng udah ngebohongin kita nih perihal pembelian sapi untuk kurban. Astagfirullahalazim. Iya Pak Ustadz. Soalnya si Boneng kemarin bilang ke Oe kalau modal beli sapinya cuma 10 juta. Makanya Oe kasih sapi yang kurus begini. Oe nggak bohong Pak Ustadz. Demi Allah, Oe jujur. Iyang kok, saya percaya kok. Tapi kalau begini saya juga nggak terima. Pokoknya kita harus minta penjelasan dari si Boneng secara langsung. Setuju, Pak Ustadz. Ustadz. Kalian ikut mobil Oe aja. Oe bakal antar kalian semua ke rumah si Boneng ha. Baik kok, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak Ustadz. Ya udah yuk, semua naik ke mobil Oe ha. Siap kok. Pak Hansip, Pak Ustadz kemana Pak? Iha. Assalamualaikum, Boneng. Buka, Bon. Saya mau bicara. Oi Boneng, cepat buka pintu rumah kamu. Kalau nggak kamu buka, nanti Pak Ustadz bakal dobrak pintu rumah kamu. Kok saya sih Pak Hansip? Saya mana kuat. Tahu sendiri kalau saya ini udah tua. Fisik saya udah nggak kuat Pak Hansip. Iya ya. Ya udah Pak Ustadz, nanti saya aja yang dobrak. Boneng, saya hitung sampai 3. 1, 2. Lihat. Lah, tadi katanya nggak kuat. Lagian baru juga hitungan kedua. Cing, ayo kita masuk. Siap. Gimana Pak Ustadz? Apa si Boneng ketemu? Enggak, Cing. Sepertinya si Boneng udah kabur duluan. Waduh, terus kita harus gimana Pak Ustadz? Wah, untung aja gue udah kabur duluan dari rumah. Alhasil mereka gagal buat nangkep gue. Ya udahlah, gak perlu lama-lama di sini. Gue harus cepet-cepet kabur dari sini. Aduh, sakit. Dasar sapi sialan. Minggir woi, gue mau kabur nih.
Bisa-bisanya ngejawab emoh segala. Kenapa nih? Kok sapi-sapinya pada nyamperin gue begini? Ayah, tumben itu sapi berisik banget Padahal biasanya kagak begitu, Ma. Ya sudah kalau begitu. Ayo kita coba samperin sapi itu. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Boneng udah ketemu nih Pak Ustadz. Astagfirullah Boneng, kenapa kamu bisa kayak gini? Saya bisa kayak gini karena sapi-sapi itu, Pak Ustadz. Haiya, hebat juga sapi-sapi oe. Bisa nangkep penjahat macam elu orang, Pak Ustadz, saya menemukan koper berisikan sisa-sisa uang jamaah, Pak Ustadz. Masya Allah, terima kasih Pak Hansip. Kalau begitu, engkau, apa boleh saya menukar sapi-sapi engkau tadi dengan sapi yang lebih sehat dan berisi? Ayah, tentu boleh Pak Ustadz. Nanti saya kirim ke masjid ya. Hehehe. Baik engkau, terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, terus nasib saya gimana Pak Ustadz? Gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, saya sedang mencari orang yang bernama Boneng. Saya ingin kasih pelajaran ke Boneng karena dia punya hutang yang belum lunas sampai sekarang Pak Ustadz. Wah, baiklah kalau begitu. Ini dia bang orangnya. Wah, ketemu juga kau dasar tukang utang. Engkau, Cing, Pak Hansip, ayo kita pergi dari sini. Baik Pak Ustadz.